Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ngantuk ya Bapak Ibu ya? Enggak ya, semangat ya, masih semangat ya. Ya alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang mau hadir dalam kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini adalah kegiatan diseminasi budaya positif di Sekolah SMKN 3 Amuntai dengan narasumbernya adalah Bapak Rahmat Hidayat. Baik, saya bacakan dahulu susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemaparan penyebaran dan penerapan budaya positif, yang ketiga tanya jawab dan tanggapan, yang terakhir adalah penutup. Sebelum kita buka acara, terlebih dahulu kita akan membacakan bismillah supaya acara lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya adalah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan kepada Bapak Ibu untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk. Baik, menginjak acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Kombel kita, Ibu Ulia Fitriah, mewakili dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Ibu Ulia dipersilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri 3 Amuntai dan tenaga kependidikan SMK Negeri 3 Amuntai yang kebetulan adalah sebagai penggerak komunitas belajar kita dan anggota komunitas belajar kita. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini di tempat ini kita bisa bertemu dalam kegiatan salah satu rangkaian dari kegiatan dari program guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 10 ya, yaitu diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Hidayat dan Ibu Asih Tiara Sari. Bapak dan Ibu, seperti yang kita tahu bahwa kita pada saat ini kan sedang mengalami transisi ataupun perubahan ya, dari kurikulum yang dulu kan kurikulum K13 dan sekarang kurikulum Merdeka. Walaupun sudah 1 tahun berjalan, tapi paling tidak masih ada proses. Dan sekarang ini dari masa implementasinya. Dan pemerintah pada saat ini
dalam rangka untuk mensukseskan implementasi kurikulum Merdeka itu melalui berbagai cara. Nah, yang kita tahu bahwa pada saat sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya kita ada PMM, Platform Merdeka Mengajar. Itu adalah salah satu alat bantu, yaitu platform yang disediakan oleh pemerintah secara gratis, yang di dalamnya terdapat fitur-fitur yang bisa digunakan oleh kita pendidik untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah kita. Di dalam situ kan ada pelatihan mandiri, ya, ada berbagi praktik, video inspirasi. Nah, kenapa untuk kurikulum Merdeka sekarang ini tidak diadakan lagi pelatihan? Kalau dulu kan untuk K13 itu selalu dilakukan pelatihan, dan kalau ada kurikulum baru itu selalu pada awalnya itu selalu diadakan pelatihan untuk guru-gurunya, dan untuk kurikulum Merdeka itu tidak diadakan lagi untuk pelatihan kecuali memang dari sekolahnya yang berinisiatif untuk mengadakan pelatihan. Kenapa? Karena guru-guru bisa belajar secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Jadi misalnya ada pertanyaan terkait dengan kurikulum Merdeka itu bisa kita dapatkan melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, di antaranya kan ada pelatihan mandiri. Nah, selain guru-guru bisa belajar, juga guru-guru bisa melakukan aksi nyata terkait dari topik yang ada di sana dan bisa mendapatkan sertifikat. Kalau kita bingung di kelas mengajarnya seperti apa, dengan penerapan kurikulum Merdeka kita bisa membuka video inspirasi ataupun praktik baik. Nah, di situ terdapat video-video mengajar guru-guru, rekan-rekan guru kita se-Indonesia yang bisa kita jadikan sebagai referensi. Jadi istilahnya ATM, ya, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, kita memakai sistem seperti itu kalau misalnya kita kurang paham. Nah, selain itu juga, selain dari PMM juga ada pemanfaatan akun belajar ID, ya. Nah, akun belajar ID adalah akun yang istimewa yang hanya dimiliki oleh guru dan tenaga kependidikan dan juga oleh siswa. Jadi selain dengan fitur-fiturnya yang lebih unggul daripada akun Google biasa, ya, selain itu juga ada kerjasama antara akun belajar ID dengan beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan pada pembelajaran. Di antaranya seperti yang kita tahu bahwa kita kan sering menggunakan akun Canva, ya. Nah, jadi Canva for Edu itu adalah kerjasama antara belajar ID, yaitu pemerintah, Kemendikbudristek, melalui belajar ID dengan Canva for Edu, dengan akun Canva. Jadi ketika kita menggunakan Canva, akun Canva, aplikasi Canva dengan akun Google biasa, kita biasanya kan asetnya itu berbayar, ya. Nah, kalau akun Canva for Edu itu asetnya semuanya gratis karena diperuntukkan untuk pendidikan, untuk siswa dan untuk guru. Selain itu juga fitur-fiturnya juga beda. Kalau Canva biasa itu fiturnya terbatas, ya. Kalau mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa sambil explore, ya, di rumah sambil dibuka. Kalau Canva for Edu itu ada fitur-fitur yang istimewa yang hanya ada di Canva for Edu, tidak ada di Canva biasa. Nah, itu salah satu juga yang sangat membantu kita dalam implementasi kurikulum Merdeka. Kenapa? Karena semuanya itu kan berbasis digital, dan kurikulum Merdeka itu sangat dekat sekali dengan digitalisasi sekolah. Nah, kemudian selain itu juga ada Kombel, ya, pembentukan dan kegiatan Kombel, komunitas belajar itu sangat membantu sekali implementasi kurikulum Merdeka di sekolah. Kenapa? Karena untuk saat ini kan Kombel, komunitas belajar itu sepertinya memang harus diwajibkan, harus ada di sekolah, harus dibentuk dan harus jalan. Nah, melalui Kombel kita diharapkan bisa saling berbagi, bisa berbagi ilmu, pengalaman, praktik baik, kemudian saling berdiskusi dan saling berkolaborasi di antara anggota komunitas belajar di sekolah itu sendiri. Jadi yang dibagi itu bukan hanya informasi, tetapi juga bisa praktik baik. Nah, yang belum kita laksanakan yaitu, jadi yang berbagi itu kalau praktik pembelajaran di kelas mungkin bisa kita laksanakan. Yang agak sulit itu mungkin permasalahan, ya, permasalahan yang ada di
kelas. Nah, itu juga salah satu hal yang harus kita bagi di Kombel sebenarnya. Mungkin nanti sedikit demi sedikit lah. Karena kenapa agak sulit ya? Karena tidak semua orang bisa terbuka dan jujur mengenai permasalahan yang ada di dalam kelasnya, ya. Tidak semua orang. Kenapa? Karena kan kalaunya kita jujur dengan keadaan di kelas kita, mungkin ada sedikit perasaan apa ya, kurang percaya diri atau mungkin takut merasa dihakimi oleh kawan-kawannya. Nah, tapi kan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, masalah itu kan harus kita cari solusi bersama sehingga nanti pembelajaran bisa lebih baik ke depannya. Nah, kemudian yang lain lagi itu adalah program guru penggerak. Nah, jadi program guru penggerak juga salah satu dari cara dari pemerintah untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Dan pada saat ini kan 2 CGP kita angkatan 10 itu sedang dalam rangkaian kegiatannya. Kenapa guru penggerak? Karena kegiatan guru penggerak itu dari modul 1 sampai modul 10 itu semuanya implementasi dari kurikulum merdeka, ya. Dan dengan selesainya guru penggerak diharapkan nanti para guru penggerak itu selain perubahan di kelas sebagai pemimpin pembelajaran juga merupakan pemimpin perubahan di sekolahnya, sehingga sekolah tersebut bisa lebih maju, bisa berdampak positif untuk semua warga sekolahnya. Dan sekarang ini kita dalam kegiatan salah satu rangkaian program guru penggerak tadi yaitu diseminasi budaya positif, ya. Dan diseminasi budaya positif ini juga sangat penting, ya, mengingat budaya positif di sekolah kita itu mulai luntur dan itu nanti imbasnya ke arah karakter, ya. Jadi karakter yang baik untuk seluruh siswa warga sekolah itu nanti akan membawa perubahan yang positif, yaitu budaya positif yang terus berkembang di sekolah kita. Dan mungkin nanti untuk Bapak dan Ibu yang akan menyampaikan materi akan menyampaikan mengenai diseminasi positif yang di dalamnya berisi materi-materi apa tentang budaya positif, kemudian bagaimana penerapannya di sekolah kita. Mungkin cukup itu dulu sambutan dari saya di sini selaku perwakilan dari komunitas belajar kita Sekagama Berpijar SMK Negeri 3 Amuntai, berbagi, pintar, belajar, mengajar. Ya, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Olia. Kemudian menginjak pada acara berikutnya adalah pemaparan penyebaran dan penerapan budaya positif di Sekolah SMKN 3 Amuntai oleh Bapak Rahmat Hidayat. Kepada beliau dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Ulun ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru dari anggota komunitas belajar Sekagama Berpijar di SMKN 3 Amuntai yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan salah satu kegiatan rangkaian kegiatan guru penggerak diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, jadi pada hari ini saya akan berbagi pemahaman dengan bubuhan pian semuanya mendeseminasikan budaya positif di sekolah. Lanjut, Bu. Nah, jadi sebelum ulun menjelaskan tentang konsep inti dari budaya positif, ulun mau menanyakan dulu, kira-kira sepengetahuan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif di sekolah? Bisa contoh, bisa pengertian, atau yang Ibu atau Bapak ketahui tentang budaya positif. Siapa yang mau berpendapat dulu? Silakan, dari bapak-bapaknya silakan, atau ibu-ibunya. Mic-nya, Bu.
Ya silakan contoh atau misalnya yang penerapan budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah. Ada yang mau berpendapat? Ya silakan. Menurut saya pribadi, budaya adalah penerapan dari keyakinan yang dianut oleh warga sekolah. Jadi nilai-nilai kebajikan yang dianut oleh seluruh warga sekolah, baik itu guru, tenaga pendidikan, siswa, dan warga sekolah. Dan jika keyakinan yang ini sudah dianut oleh warga sekolah, maka budaya positif itu bisa jalan. Jadi budaya positif itu kan antara budaya dan positif. Ya, kalau budaya biasa kan beda dengan budaya positif. Kalau budaya itu kan, budaya kan ada yang negatif juga. Kalau positif berarti budaya itu harus positif dan diterapkan sudah menjadi keyakinan di dalam diri warga sekolah itu sendiri. Contohnya misalnya menangani disiplin. Nah, satu contoh aja melalui disiplin. Disiplin itu kalau kita bukan menjadi budaya positif, maka siswa akan melaksanakan disiplin secara terpaksa. Nah, kalau misalnya sudah merupakan keyakinan di dalam dirinya bahwa disiplin itu adalah salah satu hal yang harus dikerjakan, dia sudah yakin itu adalah nilai kebajikan yang sudah dianut oleh di dalam dirinya, maka dia akan melaksanakan disiplin itu berdasarkan dari keyakinan yang miliki, tidak karena peraturan ataupun paksaan. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Mulia. Ada yang lain yang bisa menyampaikan pendapat? Oke, silakan Bu Anissa. Ya, mungkin ulun sedikit menambahkan. Di sini ulun menyampaikan beberapa budaya positif yang mungkin sudah kita laksanakan di sekolah ini. Itu menerapkan 5S. Ya, senyum, salam, sapa, santun, dan sopan. Nah, kemudian lagi ada budaya positif, misalnya dari kegiatan kita, kegiatan mingguan, biasanya di hari Jumat kita bisa melakukan senam sehat, kemudian kebersihan bersama, dan Jumat takwa. Ya, itu. Makasih. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Bu Olia, Bu Anissa. Oke, benar tadi pendapat dari Bu Olia dan Bu Anissa tadi berkaitan dengan budaya positif, yang dimana budaya positif itu bentuk pembiasaan positif. Makanya tadi Bu Olia sudah menjelaskan tentang disiplin. Habis itu Bu Anissa tentang senyum, salam, sapa kan. Habis itu pembiasaan kegiatan-kegiatan kita yang berkaitan, dijelaskan Bu Anissa tentang Jumat takwa misalnya loh. Habis itu misalnya Jumat berbagi misalnya kita, berkaitan dengan nilai berakhlak mulia. Nah, hal-hal budaya positif, nilai-nilai kebajikan yang dijelaskan Bu Olia tadi, kalau pembiasaan di sekolah itu namanya budaya positif. Selanjutnya konsep inti budaya positif yang akan saya jelaskan pada hari ini belum? Sebelumnya? Ya. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh kelas dan segitiga restitusi. Lanjut dulu. Nah, jadi sebelum memasuki materi pemaparan dulu tentang budaya positif, kita harus melihat dulu tujuan dari pendidikan nasional menurut filosofi pendidikan Ki Hajar. Nah, jadi tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam atau kodrat zaman, yang mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas kita sebagai pendidik di sekolahan menuntun kodrat anak, mau itu kodrat alam atau kodrat zaman. Jadi tugas kita di sekolah untuk menuntun si murid tadi untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu merupakan tujuan pendidikan nasional kita. Selanjutnya Bu. Nah, ini berkaitan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berpusat pada murid. Itu poin pertama, berpusat pada murid, dan para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan
profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma baru ini pembelajarannya poinnya adalah berpusat pada murid. Para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya tadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang dimana profil pelajar Pancasila nilainya pertama beriman bertakwa kepada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Keempat kreatif. Kelima bernalar kritis. Dan yang keenam mandiri. Selanjutnya berkaitan dengan pembelajaran paradigma baru, pasti ada pembelajaran paradigma lama. Nah, jadi ini perbandingannya. Paradigma lama dengan paradigma baru. Kita bisa lihat dari perilaku cara guru mengajar. Di paradigma lama, perilaku guru mengajar transmitter pengetahuan. Kita cuma mentransfer pengetahuan aja. Di paradigma baru, kita guru sebagai fasilitator, motivator, mediator. Itu bedanya. Selanjutnya di paradigma lama perilaku gurunya sebagai sumber pengetahuan. Satu-satunya sumber pengetahuan. Di paradigma baru guru itu perilaku ngajarnya sebagai panutan dan konsultan. Jadi sebagai panutan dan konsultan yang di panutan sebagai tauladannya, konsultan yang dapat berkonsultasi terhadap permasalahan siswa juga. Jadi bukan cuma sumber pengetahuan. Paradigma lama berorientasi pada kurikulum, jadi tujuannya yang dicapai menuju kurikulum tujuannya. Paradigma baru berorientasi pada pembelajar, berorientasi pada siswa tadi. Selanjutnya paradigma lama juga komunikasinya interaksi. Dengan paradigma baru komunikasinya transisional atau berkesinambungan. Paradigma lama perilaku gurunya mekanistik, sedangkan paradigma baru lebih variatif. Dan paradigma lama juga perilaku guru mengajarnya fokus di kelas, perilaku guru mengajar di paradigma baru fokus ke masyarakat. Nah, jadi selanjutnya untuk perbedaan perilaku pembelajar atau siswa di kelas, untuk paradigma baru menerima secara pasif. Jadi siswa itu menerima secara pasif aja pembelajaran yang diajarkan guru di kelas. Nah, itu paradigma lamanya. Paradigma baru konstruktif dan partisipatif. Jadi membangun dan siswa itu aktif berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar. Habis itu perilaku guru mengajar di paradigma lama, perilaku siswanya di kelas kompetitif, biasanya individual. Untuk paradigma barunya kolaboratif dan kerjasama. Makanya di pembelajaran di kelas untuk paradigma baru lebih kolaboratif dan kerjasama. Selanjutnya tata prosedur penemu untuk paradigma barunya penciptaan. Jadi fokus ke penciptaan. Berbasis fakta, sedangkan paradigma barunya berbasis masalah dan proyek. Jadi pembahasannya tampilkan masalah, siswa menyelesaikan permasalahannya, membahas permasalahan itu. Selanjutnya untuk evaluasinya berorientasi pada hasil. Jadi untuk paradigma lama biasanya berorientasi pada hasil, sedangkan paradigma baru berorientasinya kepada prosesnya. Jadi prosesnya yang berorientasi kepada prosesnya. Penilaiannya untuk paradigma lama penilaian secara normatif, sedangkan paradigma baru unjuk kerja dan komprehensif. Terus untuk paradigma lama kognitif asas rendah, hafalan biasanya recall atau convergent. Untuk paradigma baru kognitif tingkat tinggi, berpikir kritis, kreatif dan divergen. Selanjutnya, Bu. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi berkaitan, disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Selanjutnya, Bu. Nah, ini ilustrasi sedikit berkaitan dengan kontrol guru tadi. Jadi bisa Ibu bayangkan contoh misalnya Bu Putri ini. Bu Putri lagi menggenggam tangan, mengepalkan tangan. Jadi ada yang membujuk Bu Putri untuk melepaskan genggaman tangannya. Ada yang menghardik, ada yang mengintimidasi.
ada yang memarahi, menggoda, menggelitik atau menawari uang untuk Bu Putri membuka genggaman atau kepala tadi, kira-kira bisa dilakukan atau kada? Kira-kira bisa dilakukan atau kada? Bisa? Tapi mungkin misalnya memujuk Mahardik, mungkin Bu Putri terpaksa untuk membukanya ya lah. Habis itu Bu Putri ditawari uang oleh Bu Anissa misalnya, Bu Putri Bu Putri buka kepalan tangan dikasih 100.000 mungkin. Jadi Bu Putri melakukan itu karena ditawari uang, artinya motivasinya dari eksternal, dari luar, ya lah, bukan dari dalam dirinya. Nah makanya yang berkaitan dengan itu, kontrol guru biasanya kalau guru membujuk, menghardik, mengintimasi, memarahi, menggoda atau menawarkan hadiah atau reward kepada siswa akan terpaksa melakukan sesuatu hal yang kita suruh. Ya loh, bukan karena dalam dirinya. Bukan karena dalam dirinya. Makanya kita harus memunculkan motivasi internal yang ada dalam dirinya untuk melakukan sesuatu yang disuruh gurunya. Lanjut Bu. Nah ini miskonsepsi tentang teori kontrol berkaitan dengan kontrol guru tadi. Guru dapat mengontrol murid, benar atau ada? Ilusi atau ada? Guru itu dapat mengontrol murid. Pak Doni misalnya di kelas orangnya 20 orang, dapat mengontrol murid satu atau ada? Tidak bisa, ya kan? Nah berarti kan guru ilusi terhadap guru mengontrol murid itu merupakan ilusi kan? Jadi guru itu tidak bisa mengontrol murid itu. Selanjutnya, kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi atau kada? Mengkritik orang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi kan? Nah ilusi. Selanjutnya, semua penguatan positif, bujukan, efektif dan bermanfaat. Ilusi atau kada? Ya ilusi juga. Nah jadi penguatan positif, bujukan, efektif, dan bermanfaat itu ilusi juga. Selanjutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi juga kan? Jadi orang anggapannya kan kebanyakan kita tahu loh, orang dewasa berhak memiliki hak untuk memaksa, menyuruh orang yang lebih muda. Nah itu merupakan ilusi juga. Lanjut. Nah selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah jadi tabel di sebelah sana stimulus respon, di sebelah sini teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan antar semua orang, pribadi A dengan B lain berbeda. Nah itu menurut teori kontrol tadi. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya loh? Saya melihat Pak Rizky dari sisi kiri mungkin berbeda dengan Pak Doni yang melihat Rizky dengan sisi kanan. Jadi gambarannya berbeda. Habis itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Supaya orang itu berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang bentuk. Nah jadi kalau stimulus respon, kita mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi siswa memiliki kesalahan, berbuat kesalahan punya ada tujuan, ada alasannya gitu. Selanjutnya stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut stimulus respon tadi. Menurut teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Yalah, dengan kepalan tangan tadi. Selanjutnya stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan menurut teori kontrol tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Benar atau tidak? Nah ya,
Jadi stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi dibujuk gagal dipaksa. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Menurut stimulus respon juga mode berpikir menang atau kalah. Itu yang mode berpikirnya menang atau kalah. Sedangkan menurut teori kontrol mode berpikirnya menang-menang. Tidak ada menang kalah tadi. Ya, lanjut dulu. Nah, ini berkaitan dengan disiplin positif. Disiplin positif, disiplin kemampuan memerintah diri sendiri itu dalam mengontrol untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan perintah orang lain. Itu disiplin. Sedangkan disiplin positifnya merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi bedanya disiplin dengan disiplin positif adalah mengontrol. Kalau disiplin mengontrol untuk memilih tindakan itu. Kalau disiplin positif kita menumbuhkan kesadaran. Itu bedanya. Jadi kalau disiplin positif menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tadi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi yang dari dalam diri sendiri. Dia memiliki kesadaran untuk melakukan perilaku tersebut. Nah, berikut nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang sudah disampaikan Bu Ulia tadi juga adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu yang menjadi pondasi dalam sikap dan perilaku. Nilai-nilai kebajikan bersifat universal, disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, jadi berkaitan dengan itu, setiap perbuatan memiliki tujuan. Jadi setiap perbuatan itu memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi intrinsiknya yang ada dalam dirinya terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lanjut, Bu. Ya, ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Bisa kita ngambil nilainya dengan dari profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Lanjut dulu. Nah, ini proyek nilai-nilai kebajikan ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, ketersturangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana. Belas kasih juga termasuk semangat, kesetiaan, bersyukur, percaya diri, kedermawanan, berprinsip, toleransi. Belas kasih, kejujuran, bersahaja, percaya, bertujuan, dermawan, keteraturan, lurus hati, tenggang rasa, harga diri, kedamaian, ketegasan, gotong royong, rendah hati, keteguhan hati, dan lanjut, Bu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar. Ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kekuasaan dan penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Nah, jadi kita sebagai manusia memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar dari 5 kebutuhan dasar ini. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini 3 motivasi alasan manusia itu berperilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa misalnya melakukan sesuatu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
makanya dia mau melakukan sesuatu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, rewardnya. Hanya mau melakukan sesuatu yang kita suruh, kalau ada reward atau penghargaannya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasinya dari internal. Lanjut. Motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu tadi seperti yang saya bilang tadi, motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Sedangkan dari hukuman atau reward atau pemberian hadiah yang berlebihan akan meminimalisir motivasi internal dalam diri murid. Nah, ini tindakan terhadap suatu pelanggaran. Ada 3 bagian, ada hukuman, konsekuensi, dan ketiga restitusi. Sedangkan hukuman tidak terencana, biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Selanjutnya murid tersakiti oleh perbuatan dan ucapan. Nah, itu bentuknya biasanya hukuman. Kalau Bapak Ibu pernah melakukan hal-hal berkaitan dengan itu, artinya Bapak Ibu sedang memberikan hukuman ke siswa. Sedangkan yang kolom kedua, konsekuensi, sudah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman terhadap konsekuensi tadi. Sikap guru selalu memonitor murid, jadi dikontrol, dimonitor murid tadi perilakunya, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya. Nah, itu berkaitan dengan konsekuensi. Yang berkaitan dengan restitusi, yang budaya positif tadi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi murid menciptakan kondisi bagi murid itu untuk memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Yang kedua, mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi kita mengajarkan murid bersalah, kita ajarkan murid mencari solusi terhadap perbuatan kesalahannya tadi. Selanjutnya, membantu murid untuk menghargai dirinya dan orang lain. Jadi kita bantu murid tersebut menghargai dirinya dan orang lain. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini berkaitan dengan restitusi. Dihukum oleh penghargaan. Menurut si Alpi, penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi menurut si Alpi ini, penghargaan atau hukuman itu adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran selanjutnya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketetapan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dalam diri siswa. Nah, berikut 5 kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Biasanya dilakukan dengan hukuman fisik maupun verbal. Nyuruh push up kah? Habis itu dengan verbal, dengan suara yang menghardik siswa. Nah, itu bentuknya hukuman. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi kita membuat siswa itu merasa kada nyaman, bersalah, rendah diri. Itu akibatnya kalau guru memiliki kontrol membuat rasa bersalah. Selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai teman, yang dimana mengontrol murid melalui persuasif atau bujukan halus. Jadi membujuk, beranggapan kontrol guru itu sebagai teman. Jadi kita membujuk siswa untuk berperilaku sesuai apa yang kita mau. Berarti posisi Bapak Ibu sedang di posisi kontrol guru sebagai teman. Selanjutnya, pemantau. Posisi kontrol guru sebagai pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi kita memantau perilaku siswa apakah sudah sesuai dengan peraturan. Dan kalau melanggar, kita ingatkan untuk melaksanakan konsekuensi terhadap melanggar peraturan.
Yang terakhir, kontrol guru sebagai manajer berbuat sesuatu bersama dengan murid. Selanjutnya, Bu. Nah, ini poin positif dan negatifnya. 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum. Siswa itu menjadi pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Kalau posisi kontrol guru tadi sebagai penghukum, jadi ada hal negatif yang dirasakan siswa atau dimunculkan siswa. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong, beralasan biasanya. Nah, berarti ada nilai-nilai hal-hal positif, hal-hal negatif yang dimunculkan kalau guru berperilaku sebagai posisi kontrol guru, pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai guru, kontrol guru sebagai teman, ketergantungan. Jadi siswa itu ketergantungan. Ini dekat dengan bapak itu aja atau ibu itu aja. Saat ibu itu ada, dia mau menuruti. Saat ibu itu kada ada, kada mau. Gitu. Selanjutnya pemantau, menyelesaikan bila diawasi. Sama juga. Jadi pas ada kepala sekolah, rajin. Pas kada ada kepala sekolah, santai, terlambat, kada masuk kelas, sebagainya. Selanjutnya posisi manajer, kontrol guru sebagai manajer, menguatkan watak atau karakter, merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kita menguatkan karakter dia, memerdekakan, memandirikan dia, bertanggung jawab terhadap perilaku yang dia munculkan, yang siswa. Nah, ini ada pertanyaan, contoh misalnya, tadi kan sudah saya jelaskan mengenai 5 kontrol. Nah, ini posisi kontrol apakah saya? Kata-kata yang diucapkan gurunya lah, ayolah lakukan demi Bapak. Kira-kira termasuk posisi kontrol yang di mana? Ayo Bapak Ibu, posisi kontrol yang seperti di mana? Misalnya contoh, ayolah lakukan ini demi Bapak ya. Teman. Oke, lanjut kita lihat jawabannya. Nah, benar. Jadi posisi kontrol yang contoh kata-katanya atau kalimat yang dikatakan guru, ayolah demi Bapak ya. Itu posisi kontrolnya berarti posisi teman. Selanjutnya, posisi kontrol apakah saya? Contoh kata-katanya atau kalimat yang dikatakan gurunya, kamu tidak pernah benar melakukan apa? Merasa bersalah, ada lagi? Penghukum, ada lagi? Kata-kata penghukum dan memberi rasa bersalah. Lanjut Bu, selanjutnya jawabannya penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya secara verbal. Ya, benar secara verbal. Lanjut. Posisi kontrol apakah saya? Contoh gurunya, kalimatnya, kamu sudah mengecewakan Bapak atau Ibu. Ini apa? Pembuat rasa bersalah. Ya, lanjut. Kita lihat jawabannya. Ya, jadi pembuat rasa bersalah. Ya, lanjut lagi. Nah, ini posisi kontrol apakah saya? Contoh kalimatnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ada lagi jawaban yang lain? Sama manajer? Oke, siap. Kita lihat jawabannya. Oke, manajer. Jadi bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Guru fokus memandirikan siswa untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, itu posisinya manajer. Lanjut. Nah, ini berkaitan dengan selanjutnya tentang konsep inti budaya positif, ada segitiga restitusi, yang dimana suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Poin kuncinya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu tujuan dari penggunaan segitiga restitusi, yang dimana segitiga restitusi memiliki 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan.
Nah, ini berkaitan dengan contoh kalimat atau kata-kata yang diucapkan oleh gurunya berkaitan dengan menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi tidak masalah siswa itu berbuat kesalahan. Anggap itu sebagai bagian dari proses pembelajaran. Contoh kalimat atau kata-kata yang diucapkan oleh gurunya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita menyampaikan ke siswa, ke murid kita bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, itu sudah bagian dari kita menstabilkan identitasnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita tidak menganggap dia ini salah. Kita menganggapnya prinsipnya adalah kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran tadi. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau misalnya Bapak kan pernah melakukan itu. Nah, itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kita mengajak atau misalnya menyampaikan ke siswanya, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini beberapa contoh, mungkin di luar ini banyak lagi beberapa contoh kalimat atau kata-kata yang diucapkan oleh guru dalam tahapan menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Bukan berarti membenarkan atau menguatkan tindakan yang salah tadi dilakukan, tapi lebih menguatkan ada alasan di balik tindakan itu. Jadi kita prinsipnya bukan membenarkan perilaku siswa yang salah, tapi kita beranggapan bahwa siswa melakukan perilaku itu pasti ada sebabnya ada. Contoh kalimat atau kata-kata yang disampaikan oleh gurunya begini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Contoh, misalnya si Humaydi marah dengan serius, dia melemparkan sepatunya ke dekat si Ilyas. Perilakunya salah, ya kan? Tapi kita bisa menyampaikan ke dia, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Maksudnya bisa berkelahi yang lebih parah lagi. Artinya kita tetap menghargai bahwa yang dilakukan oleh si Humaydi tadi ada alasannya. Kalimat yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi ada alasan dia melakukan perbuatan itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Sikap yang baru tadi memperbaiki perbuatan-perbuatan yang salah tadi. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, jadi ini kalau sudah tahapan yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah itu berat, maka kita akan mudah melakukan tahapan ketiga yang itu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau motivasi dari dalam menghubungkan diri dengan nilai-nilai yang diyakini. Itu berkaitan dengan keyakinan kelas kita, misalnya mengikatkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh siswa. Contoh kalimat atau kata-kata yang diungkapkan atau disampaikan gurunya, apa keyakinan kelas kita. Jadi gurunya cuma mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nanti saya jelaskan juga terkait dengan tentang budaya positif keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Jadi guru mengingatkan keyakinan kelasnya, mengingatkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita memberi bayangan dengan kalimat-kalimat yang seperti tadi. Nah, ini contoh praktek segitiga restitusi yang sudah ulun buat dengan video. Jadi ini bentuk masalahnya di skenario kan. Jadi ada 3 tahapan tadi. Nah, jadi 3 tahapan tadi menstabilkan identitas jati tahap pertama.
Nah, tidak tertarik mencari yang benar yang salah. Ya. Nah, jadi mengarahkan siswa mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, alasannya. Nah, kita apresiasi perilakunya yang tidak sampai memukul siswa tadi. Nah, jadi sebelum melakukan segitiga restitusi, kita harus juga menguatkan atau memunculkan atau mensepakati nilai-nilai kebajikan yang ada di kelas kita atau di lingkungan sekolah. Sehingga pas tahapan segitiga restitusi menanyakan keyakinan kelas, kita cuma mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, jadi kita ingatkan setelah dia menyampaikan keyakinan kelas yang dia langgar, kita tanyakan lagi apakah perilaku yang dilakukannya tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum. Nah, gitu. Nah, setelah dia sadar, udah tahu udah apa yang dilakukan, kita bimbing dia untuk menyelesaikan, menemukan solusi, menyelesaikan permasalahannya tadi. Next, Bu. Nah, ini berkaitan tadi segitiga restitusi. Sekarang tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawabannya adalah keyakinan dapat memotivasi dari dalam. Jadi kalau keyakinan dapat memotivasi dari dalam. Yang kedua, memahami nilai-nilai kebajikan di balik peraturan. Yang ketiga, mengetahui tujuan utama atau mulia. Yang keempat, semangat dalam menjalankannya. Nah, bedanya ini dengan keyakinan kelas atau peraturan kelas. Biasanya kalau peraturan itu biasanya punya maulah kan, atau dari pihak gurunya, pihak kepala sekolah membuatnya. Siswa hanya menuruti atau menjalankan dari. Sedangkan keyakinan kelas kita bikinnya bersama-sama dengan siswa. Kita tanyakan usulan kebajikan yang diusulkan. Habis itu nanti terakhir kita sepakati sama. Jadi kita ajak siswa untuk menyampaikan tentang nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Berikutnya kita sepakati di dalam kelas. Selanjutnya, Bu. Nah, ini saya sudah melakukan praktek pembuatan keyakinan kelas di kelas. Yang pertama, ajaklah murid untuk menyamakan pemahaman, meyakini keyakinan kelas yang akan dibuat. Jadi kita ajak dulu murid untuk menyamakan pemahaman mengenai keyakinan kelas yang akan dibuat tadi. Yang kedua, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Jadi ada kegiatan berdiskusi dengan siswa di kelas untuk membuat peraturan yang ditaati di kelasnya. Ya, Bu. Tahapan selanjutnya adalah mencatat semua masukan para murid di papan tulis. Nah, kemarin saya membagikan sticky note yang mereka isi nilai-nilai kebajikan yang dia yakini untuk dituliskan di sticky note tersebut. Habis itu ditempelkan di papan tulis. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan atau peraturan tadi atas usulan dari siswa-siswi semua. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan dengan kalimat yang lebih positif. Jadi kemarin setelah saya mengimplementasikan di kelas, jadi ada beberapa siswa yang menggunakan kalimat-kalimat negatif.
Contoh, misalnya dilarang bersepatu putih, misalnya. Ada kalimat larangan, tidak boleh, itu kalimat negatif. Jadi kita ganti dengan kalimat-kalimat positif. Jadi usulan dari siswa kemarin ada beberapa juga yang dikoreksi. Jadi bukan kita tampung dulu semua, tapi tidak pilih semua, kita sesuaikan peraturan-peraturan tersebut dengan kalimat-kalimat yang positif. Lanjut, Bu. Nah, habis itu seperti yang saya sampaikan tadi, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif selanjutnya. Sudah ditempel di papan tulis tadi. Selanjutnya, menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan. Setelah kita ubah tadi kalimat negatifnya menjadi kalimat positif, kita temukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nah ya, lanjut. Setelah kita temukan tadi nilai kebajikan, kita tinjau kembali secara bersama-sama untuk memastikan lagi nilai yang sudah diusulkan murid sesuai dengan sudah sesuai dan semua menyepakati. Jadi kita tinjau kembali apakah nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang sudah kita tuliskan tadi sudah sesuai dengan usulan murid, dan semua murid nanti menyepakati tentang kesepakatan keyakinan kelas itu. Nah ini contoh keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas dan ditandatangani oleh semua murid. Jadi ulun kemarin setelah disepakati, mereka mengusulkan dengan sticky note, ditulis, ditempel di ruang tulis. Ulun bacakan, ulun tinjau kembali apakah sudah sesuai dengan apa yang mereka usulkan dan disepakati. Jadi ini contoh pembuatan keyakinan kelas yang dibuat oleh siswanya. Ini ulun ambil kelasnya 11 perhotelan. Yang pertama disiplin, religius, peduli lingkungan, toleransi. Jadi disiplin, datang tepat waktu ke sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal. Selanjutnya untuk religius, mengucapkan salam dan izin ketika masuk dan keluar kelas. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar. Yang ketiga, menggunakan kata-kata sopan dalam bergaul. Nah itu berkaitan dengan nilai kebajikan religius. Yang ketiga, nilai kebajikan peduli lingkungan. Pertama, melakukan piket kebersihan sesuai jadwal. Yang kedua, mengikuti kegiatan kebersihan sekolah. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, menjaga kelas tetap bersih dan nyaman. Dan yang terakhir, berpakaian rapi. Yang keempat, nilai kebajikan toleransi, menghormati guru dan siswa, berteman dengan semua siswa, membantu teman dalam kebaikan, dan yang terakhir menghargai orang lain. Nah jadi ini hasil dari nilai-nilai kebajikan yang disepakati di kelas menjadi keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu seperti yang sudah saya perhatikan, Bapak Ibu nanti bisa untuk memperhatikan kelasnya masing-masing. Nah untuk kegiatan kita pada hari ini selanjutnya ulun serahkan ke moderator, silakan. Iya, terima kasih, luar biasa sekali pemaparan dari Pak Dayat, bisa kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang hendak memberikan masukan, saran ataupun mungkin menambahi, dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, yang ingin saya tanyakan ini berkaitan tentang reward tadi. Nah, tadi kan ada disampaikan tentang kalau bisa reward itu ditiadakan ya Pak, gitu kan? Ya. Nah, berdasarkan pengalaman kan selama ini kalaunya anak itu diberi reward berupa bentuk hadiah atau malah uang, itu kan anak tuh biasanya lebih tambah semangat lah gitu kalaunya melakukan sesuatu. Nah, jadi kalaunya sistem reward ini
anggaplah ditiadakan atau mungkin diganti dengan yang lain. Yang saya ingin tanyakan, dalam bentuk apa nah, reward ini atau cara yang dipakai agar bisa mendisiplinkan anak. Nah, dengan agar anak itu melakukannya dengan kesadaran. Nah, jadi menumbuhkan rasa sadarnya itu untuk melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan atau penghargaan. Ya, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Bu Anissa. Langsung moderator langsung dijawab ke apa? Bapak atau mungkin kita tampung dulu. Mungkin ada lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi sekalian nanti menjawabnya. Ya, silakan Pak Arif. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Dari pemaparan yang Bapak sampaikan tadi ada tentang keyakinan kelas ya. Iya. Saya tuh masih bingung gimana sih cara atau tahapan dalam pembentukan keyakinan kelas supaya diperjelas langkah-langkahnya, dan dalam artian itu langkah-langkah untuk menemukan nilai-nilai kewajiban yang dituju ya. Berkaitan dengan langkah-langkah apa sih? Keyakinan kelas. Sudah Pak Arif? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, sudah. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Menarik sekali pemaparan pemateri kita pada hari ini, terutama mengenai segitiga restitusi. Ya, kebiasaan kita dalam mencarikan solusi untuk siswa, kita tidak ada solusi bersama atau timbal balik. Jadi dengan menggunakan segitiga restitusi dengan ketiga tahapan tadi, ada tahapan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dan ketiga tahapan itu kita lakukan dengan menggunakan diskusi bersama dengan siswa, sehingga siswa bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, sehingga mereka lebih bertanggung jawab lah. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, tadi kan ada 3 tahapannya. Nah, dari segitiga restitusi ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Apakah tahapan yang pertama, menstabilkan identitas, itu adalah tahapan yang sangat penting, dan mengapa? Kemudian kan ada 3 tahapan. Bagaimana seandainya di antara ketiga tahapan itu salah satunya tidak dilaksanakan? Jadi istilah kita sini melingkau, ada 2 tahapan atau misalnya cuma 1 tahapan. Nah, bagaimana jika tidak melalui ketiga tahapan tersebut? Dan pertanyaan yang ketiga, boleh ya? Boleh. Itu kan melalui 3 proses ya. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, sudah kita lewati. Kemudian menanya sebelumnya, validasi tindakan yang salah sudah kita lewati. Kemudian menanyakan keyakinan sudah kita lewati ketiganya, dan dapatlah solusi bersama. Ternyata dari ketiga tahapan tersebut, siswa tersebut tidak istilahnya, solusi tersebut tidak membawa kebaikan untuk siswa tersebut. Artinya dengan memakai sistem penyelesaian dengan sistem segitiga restitusi, siswa tersebut tetap melanggar peraturan, atau misalnya lebih parah lagi hal lain lah. Jadi walaupun melalui ketiga tahapan tersebut, ternyata dengan memakai segitiga restitusi, walaupun melalui ketiga tahapan tersebut, ternyata solusi itu tidak dilaksanakan oleh siswa. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut? Apakah ada solusi yang lain atau bagaimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, moderator sudah dicatat? Ini pertanyaan dari 3 orang ini sangat menarik dan luar biasa. Jadi ulun pun terkejut dengan beberapa pertanyaan ini, mudah-mudahan bisa menjawab. Dan nanti misalnya sudah ulun menjawab, ada peserta lain atau Bapak Ibu guru yang tahu nih, yang ingin menambahkan, silakan, bisa aja. Ya, kita di sini berbagi pemahaman, berbagi pembelajaran juga. Selanjutnya.
Kita tunggu moderator. Pertanyaan Anu Mulia sangat panjang sekali. Iya. Ini mic-nya. Iya, luar biasa sekali ya. Banyak sekali ini pertanyaan, satu tapi beranak pinak. Ya, ya. Baik, untuk pertanyaan yang nomor berapa dulu Pak? Satu dulu. Nomor satu Kita dulu. mulai satu aja dulu. Ini masalah pemberian reward. Tadi pertanyaan Ibu Anissa ya, guru matematika. Pemberian reward apakah bisa digantikan? Bila memang bisa digantikan dengan metode apa? Kurang lebih seperti itu ya? Yang lebih efektifnya, iya. Nah, oke, jadi ya izinkan Lun menjawab pertanyaan. Mudah-mudahan tepat. Jadi kalau misalnya ada yang kurang nanti bisa Bapak membantu saya untuk menambahkan jawaban saya. Pertanyaannya lah pemberian reward apakah bisa digantikan? Bila memang bisa digantikan dengan metode apa? Bu Anissa sudah menjelaskan juga tadi pengalamannya, dia memberikan reward adalah hadiah atau memberikan hadiah kepada siswanya untuk mengikuti suruhan atau tindakan yang disuruh oleh Bu Anissa ya lah. Bentuk reward atau penghargaan ini kan ada juga dengan pujian ya lah. Ada juga dengan bentuk barang ya lah. Bisa ngasih uang, ngasih buku, ngasih hadiah apa itu masuk reward atau penghargaan gitu. Kita kalau bertanya tentang efektif atau tidaknya, efektif kalau guru yang bersangkutan ada. Tapi nanti berperilaku berikutnya, kalau guru lain atau guru tersebut tidak memberikan hadiah, siswa itu kada mau melakukannya. Jadi bentuknya ketergantungan. Akhirnya dia melakukan sesuatu hal, mau melakukan sesuatu hal itu dia tidak berdasarkan keinginannya, tidak berdasarkan kesadarannya. Jadi berkaitan ketergantungan. Akhirnya kalau tidak ada guru tersebut, dia tidak mau melakukannya. Metode yang bagus adalah kita memandirikan siswa, memandirikan peserta didik, memunculkan kesadaran dalam dirinya bahwa sesuatu hal itu salah, tidak boleh dilakukan sebagainya. Akhirnya siswa dengan senang hati, dengan mandiri tidak melakukan perbuatan yang salah tadi. Jadi kita mandirikan siswa, kita buat siswa memiliki kesadaran untuk itu. Lanjut. Kaitan pertanyaan yang kedua tadi Bu. Pertanyaan dari Pak Arif, jelaskan tahapan keyakinan kelas dengan singkat berkaitan dengan langkah-langkahnya tadi. Buka kita langkah-langkahnya tadi Bu, keyakinan kelas. Ya, sebelum ini, setelah ini, setelah bos. Tadi kalau ini, ya siap. Ini bagusan. Nah ini Pak Arif bisa dilihat sendiri langkah-langkah yang saya lakukan praktek membuat keyakinan kelas di kelas ya, yang sudah saya praktekkan. Yang pertama, ajaklah murid untuk menyamakan pemahaman mengenai keyakinan kelas yang akan dibuat. Jadi kita samakan dulu persepsi pemahaman siswa untuk membuat keyakinan kelas di kelas kita. Selanjutnya kita diskusikan untuk kita ajak siswa berdiskusi untuk memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Nah itu dua tahapan itu dulu. Lanjut. Tahapan ketiga adalah mencatat semua masukan para murid di papan tulis, atau bisa yang ulun sudah kerjakan, tuliskan masukan-masukan itu di sticky note, ulun bagikan satu-satu siswanya. Nanti setelah itu kita suruh untuk siswa menempelkan di papan tulis yang kita akan bacakan nanti usulan dari siswa tadi. Habis itu selanjutnya mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin ada dari usulan siswa yang masih menggunakan kalimat positif, kita ubah bersama-sama menjadi kalimat yang positif. Jadi Bu. Nah ini sama juga tadi, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif.
Jadi usulan dari siswa tadi kita ganti kalimatnya dari bentuk negatif menjadi positif. Oke. Setelah siswa tadi menempelkan sticky note tadi kita bacakan. Habis itu menemukan nilai atau keinginan yang dituju dari peraturan tersebut. Kita cari usulan-usulan dari siswa tadi, kita baca, kita temukan nilai-nilai kebajikan atau yang dituju dari peraturan tersebut. Lanjut Bu. Setelah kita menemukan nilai-nilai kebajikan yang dituju bersama tadi, kita tinjau ulang-ulang. Kita tanyakan kepada siswanya, memastikan lagi nilai yang sudah diusulkan siswa tadi sudah sesuai atau belum. Kita tanyakan lagi, siswa memberikan masukannya misalnya sudah sesuai atau tidak dengan nilai-nilai yang sudah diusulkannya, dan kalau sudah sesuai kita sepakati. Lanjut Bu. Nah ini kalau sudah sepakat, sudah siswa sudah sesuai dengan usulan-usulan siswa, tahap terakhir adalah menyepakati tentang keyakinan kelas tersebut. Makanya ini dari contoh tadi, nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakatinya, disiplin, religius, peduli lingkungan, toleransi. Poin-poin peraturannya ada di bawahnya. Gitu. Iya. Oke, gimana Pak? Sudah jelas? Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah bisa menjawab pertanyaan dari Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Bolia dengan yang panjang sekali. Dengan 3 tahapan segitiga restu sendiri, apakah pada tahapan yang menstabilkan identitas merupakan tahapan yang penting? Ini dulu. Apakah menstabilkan identitas, tahapan menstabilkan identitas ini merupakan tahapan yang penting? Buka Bu slide yang menstabilkan identitas tahapannya. Ya, oke. Seperti yang ulun sampaikan tadi, kalau 2 tahapan menstabilkan identitas sama validasi tindakan yang salah itu berjalan dengan otomatis tahapan ketiga menanyakan keyakinannya bakalan sukses. Tapi kalau gagal di 2 tahapan ini, bakalan tidak berhasil untuk tahapan menanyakan keyakinan. Dan berkaitan pentingnya untuk menstabilkan identitas tadi, prinsipnya ini tadi. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, bukan menyalahkan siswa. Kita datang siswa misalnya, kamu ini sudah Bapak padahi kemarin, sudah Bapak nasihati jangan berbuat seperti ini, tetap kamu lakukan. Akhirnya kita membuat siswa itu bersalah. Kayak aku salah terus, dia rendah diri jadinya. Makanya kita memunculkan di menstabilkan ini termasuk penting karena proses awal kita menuju ke prinsip kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Lanjut Bu, dari pertanyaannya tadi. Jadi sudah terjawab bahwa tahapan menstabilkan ini merupakan tahapan yang penting. Mengapa? Bagaimana jika tindakan melalui jadi mengapa? Oh bagaimana? Bagaimana jika tindakan atau tahapan 3 tahapan tadi ada di semuanya ya lah? Artinya meloncat ke tahapan berikutnya. Maka kalau tahapan 3 tahapan tadi tidak dilaksanakan dengan baik, hasilnya pun tidak akan baik. Contoh tadi, siswa masih merasa bersalah merasa dirinya aku terus yang salah, di gurunya juga menekan sebagainya. Pas ditanyakan untuk validasi tindakan yang salah, dia tidak akan terbuka. Karena menganggap dia seperti diinterogasi. Jadi kadang mungkin dia tidak akan menjelaskan penyebab dia melakukan hal tersebut. Jadi dia tidak akan jujur menyampaikan penyebab atau alasan dia bertindak seperti itu. Kalau tahapan tadi, kalau udah dari 3 tahapan tadi tidak dilaksanakan dengan baik, otomatis tahapan ketiga menanyakan keyakinannya gagal. Karena dia tidak memiliki keyakinan nilai-nilai kebajikan. Karena tahapan yang menstabilkan identitas atau yang validasi tindakan yang salah tidak dilaksanakan. Gitu. Selanjutnya,
Bagaimana menyikapi jika restitusi dari segitiga restitusi tidak terlaksana? Apakah ada alternatif lain? Kalau sudah kita melaksanakan segitiga restitusi, ini sudah nih kita laksanakan ya lah. Sudah kita panggil siswanya, udah melakukan langkah 3 tahapan tadi kita laksanakan. Kita juga harus mengontrol tindakannya. Kita lihati. Makanya posisi kontrol guru sebagai manajer bisa, yang dimana posisi kontrol manajer ini pasti memuat juga sebagai teman dan pemantau. Teori kontrol itu sudah masuk di teori kontrol manajer. Jadi setelah kita laksanakan, ya sesuatu seperti apa, kita lihat apakah hal-hal yang udah kita sepakati, apa-apa yang dilakukannya, solusi apa yang dilakukannya untuk memperbaiki perilaku tadi sudah dilakukan atau belum, kita bisa memonitoringnya. Kita lihat langkah-langkahnya udah dikerjakannya, wali kelasnya, teman-temannya, apakah sudah dilaksanakan solusi tadi atau belum. Kalau belum, kita sambil ingatkan, kita lihat prosesnya. Kalau misalnya kada terlaksana, tetap di gitu. Nanti kita tanyakan ulang, alasan dia tidak melaksanakan itu apa. Pasti alasannya berbeda lagi. Tadi contoh misalnya ini kita dengan skenario yang seperti saya praktekkan segitiga restitusi tentang Humaydi dan si Ilyas yang melempar sampah karena si Ilyas selalu mengejek dia, ya Pak. Dapat solusinya bahwa si Ilyas harus menjaga keamanan, harus misalnya si Ilyas harus meminta maaf kepada si Humaydi, harus meminta maaf kepada Ilyas. Ternyata Humaydi kada melaksanakan, mungkin Ilyas pulang yang melakukan kesalahan, dia tidak mau memaafkan si Humaydi. Akhirnya nanti setelah kita tahu alasan berikutnya kenapa pelaksanaan dari tahapan segitiga restitusi ini tidak terlaksana dengan baik, kita cari tahu dulu penyebabnya apa lagi. Dari itu baru kita laksanakan lagi untuk proses segitiga restitusinya. Ya mungkin itu yang dapat ulun sampaikan. Bagaimana Bu Lia? Apakah sudah terjawab semua pertanyaan? Oke, terima kasih Bu Lia. Senang banget sudah kalau menjawab pertanyaan. Kayak Pak Moderator, boleh dikembalikan mungkin kepada moderator karena sudah terjawab 3 pertanyaan yang sudah diajukan ke ulun, ke saya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dayat. Luar biasa sekali, tanya jawab yang begitu responsif ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Baik, pemaparan dari beliau sudah cukup tersampaikan dengan baik. Kemudian kita menginjak pada acara yang terakhir, yaitu adalah penutup. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai pada sesi sekarang ya. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan berguna bagi kita semua serta peserta didik. Ular kobra, ular berbisa, kepalanya bercabang keluar cahaya. Bapak Ibu mantap, luar biasa. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.